Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari Teknik Sipil kelas A. Perkenalkan, nama saya M. Rafi Ramadan dengan NIM 24310039. Dan saya Nasta Yarto dengan NIM 24310062. Dan saya Nafis Ahmad Mustafa dengan NIM 24310063. Oke, baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang perancangan rute angkutan umum. Matriks asal tujuan. Pola pergerakan dalam sistem transportasi sering dijelaskan dalam bentuk arus pergerakan, kendaraan, penumpang, dan barang yang bergerak dari zona asal ke zona tujuan dalam daerah tertentu. Dan selama periode waktu tertentu, pola pergerakan ini dirumuskan dalam bentuk matriks asal tujuan atau MAT. Matriks asal tujuan adalah matriks berdimensi 2 yang berisi informasi mengenai besarnya pergerakan antar lokasi atau zona. Di dalam daerah tertentu dalam matriks asal tujuan terdiri dari baris dan kolom. Baris yang menyatakan zona asal dan kolom menyatakan zona tujuan, sehingga sel matriks menyatakan besarnya arus dari zona asal ke zona tujuan. Pola pergerakan matriks tersebut dapat digunakan untuk merencanakan rute angkutan umum. Langkah merencanakan rute angkutan umum dengan matriks asal tujuan. Yang pertama, menentukan wilayah yang akan direncanakan angkutan umumnya. Kedua, mengambil data pergerakan lalu lintas. Ketiga, memodelkan pada peta pergerakan lalu lintas. Keempat, menentukan grup zona dari asal dan tujuan. Kelima, membuat rekapitulasi dan pergerakan lalu lintas. Keenam, menganalisa pergerakan lalu lintas antar zona untuk menentukan rute. Yang terakhir, memodelkan rute angkutan beserta titik pemberhentian. Di sini wilayah yang akan kami rencanakan yaitu berlokasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengambilan data metode. Metode pengambilan data pada perancangan rute ini menggunakan metode survei dengan tujuan memperoleh informasi langsung dari masyarakat terkait kebutuhan dan pola perjalanan dalam perencanaan rute. Survei dilakukan secara daring atau online dengan memanfaatkan platform Google Form agar proses pengumpulan data lebih efisien dan menjangkau respon secara luas. Jumlah responden yang berhasil dihimpun sebanyak lebih dari 40 responden, yang dianggap telah mewakili gambar awal kondisi dan kebutuhan masyarakat, gambaran awal kondisi dan kebutuhan masyarakat terhadap perencanaan rute angkutan umum di wilayah studi. Data yang diperoleh dari hasil survei kemudian diolah dan analisis secara deskriptif sebagai dasar dalam perencanaan dan penentuan rute angkutan umum yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Di sini kami berhasil mengumpulkan karakteristik pengguna yang dimana usia kurang dari 17 ada persentase dengan 8,7%. Usia 25 sampai 35 dengan persentase 19,6%, usia 35 sampai 45 dengan persentase 6,5%. Di sini persentase paling banyak dapat dari umur 17 sampai 25%. Untuk pekerjaan, pegawai negeri dengan 4,3%, karyawan swasta dengan 28,3%, wirausaha 6,5%, pelajar atau mahasiswa 58,7%. Pendapatan per bulan 3 juta sampai 5 juta dengan 6,5%, kurang dari 1 juta 26,1%, 1 juta sampai 2 juta dengan persentase 19,6%. Analisis mobilitas harian dan waktu tempuh perjalanan. Mobilitas per harian 1 kali itu ada 26,1%, 2 kali ada 43,5%, 3 kali 21,7%, lebih dari 3 kali ada 8,7%. Waktu tempuh kurang dari 10 menit ada 8,7%, 20-30 menit 23,9%, 10-20 menit ada 63%. Moda transportasi yang digunakan responden. 58% mayoritas responden banyak menggunakan kendaraan transportasi roda 2. Sedangkan 33% beberapa responden juga menggunakan kendaraan transportasi umum yaitu Trans Jogja. Sedangkan 7% hanya beberapa responden yang menggunakan ojek online dan 2% responden yang menggunakan sepeda. Pola mobilitas responden. Di sini dapat dilihat pola mobilitas responden itu terbanyak di tempat kerja dan sekolah kampus dengan persentase masing-masing tempat kerja 52,2% dan sekolah atau kampus dengan 50%. Oke, selanjutnya pemodelan pada peta data pergerakan lalu lintas. Yang biru itu tentang titik asal dan yang kuning nanti itu titik tujuannya. Kita untuk pembagian zona dibagi menjadi 4, yaitu zona 1 meliputi Trihanggo, Nogotirto, Gedean, Jombor, dan Umbul Harjo. Untuk zona 2 meliputi Gejayan, Babarsari, Condong Catur, Prambanan, dan Janti. Untuk zona 3 meliputi Sudirman, Giwangan, Malioboro, Banguntapan, dan zona 4 meliputi Sedayu, Mustiarjo, Banyuraden, Wirubrajan, dan Gamping. Untuk kapitulasi pergerakan lalu lintas dalam tabel matriks, setelah kita hitung pergerakan lalu lintas dari zona asal ke zona tujuan didapatkan hasil dari tabel di samping. Untuk yang sebelah kiri itu asal dan yang atas tujuan. Untuk jumlahnya kita ada total 43 tujuan. Menganalisa pergerakan lalu lintas antar zona untuk menentukan rute kurang lebih seperti ini. Menganalisis pergerakan lalu lintas antar zona untuk menentukan rute, kita mencari zona dengan jaraknya yang dari 2 ke 3 atau 3 ke 2 sekitar kurang lebih 5 km, 2,4 atau 4 ke 2 itu 8 km, atau 3 ke 4 atau 4 ke 3 6 km, 4,4 atau 4 ke 4 itu 4 km. Analisis kemampuan pengguna angkutan umum adalah perancangan rute dengan kecepatan kurang lebih sekitar 67%, rute mudah itu 67,4 juga, tarif murah sekitar 54,3%, keamanan 45,7%, kebersihan 47,8%, kenyamanan 43,5%, ketepatan waktu 67,4%, jumlah armada banyak sekitar 43,5%, dan yang terakhir halte yang mudah dijangkau dengan 67,4%.
Seringkasan pada grafik tersebut berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan dalam diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki representasi yang kuat terhadap aspek kecepatan, kemudahan rute dan ketepatan waktu, dan kemudahan akses halte dalam menggunakan angkutan umum. Masing-masing aspek tersebut dipilih oleh 31 responden atau sebesar 67,4 menunjukkan bahwa faktor efisiensi perjalanan dan kemudahan akses menjadi pertimbangan utama masyarakat. Selanjutnya, faktor tarif murah juga menjadi perhatian penting dengan 25 responden 54,3% menyatakan bahwa harga yang terjangkau berpengaruh terhadap minat menggunakan angkutan umum. Hal ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi masih menjadi salah satu faktor penentu dalam pemilihan modal transportasi tersebut. Faktor kebersihan dipilih oleh 22 responden, sedangkan keamanan dipilih 21 responden. Kedua aspek ini mencerminkan kebutuhan pengguna terhadap layanan angkutan umum yang layak, aman, dan terjangkau kualitasnya. Sementara itu, aspek kenyamanan dan jumlah armada yang banyak masing-masing dipilih oleh 20 responden. Meskipun presentasinya lebih rendah dibandingkan faktor lainnya, kedua aspek ini tetap memiliki peran penting dalam meningkatkan kepuasan dan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan bahwa perencanaan rute angkutan umum sebaiknya memprioritaskan kecepatan, ketepatan waktu, kemudian rute, serta kemudian akses halte, disertai dengan tarif yang terjangkau dan peningkatan kualitas yang layanan guna menarik minat pengguna. Rute alternatif setelah pertimbangan banyak hal, kami memiliki 3 rute alternatif untuk perencanaan. Yang pertama, rute pertama melewati Jalan Wates, Jalan Cokro Aminoto, Jalan Kiai Mojo, ke Jalan Raya Janti, sampai ke Terminal Giwangan. Untuk yang rute alternatif kedua, penjelasan rutenya yaitu rute ini dimulai dari Gamping, terus ke Jalan Wates, setelah itu ke Jalan Cokro Aminoto, Jalan Kiai Mojo, Jalan Sudirman, Jalan Kusbini, Jalan Lansari, Jalan Mungkur, Jalan Laksda Adi Sucipto, Jalan Raya Janti, Jalan Majapahit, Jalan Ahmad Yani, dan tujuan terakhir di daerah Banguntapan. Untuk penjelasan tentang rute ketiga itu melewati Terminal Giwangan ke arah utara, melewati Jalan Veteran, lanjut ke Jalan Timoho, Jalan Laksda Sucipto ke arah barat hingga ke Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Panggelang ke utara sampai ke Terminal Jombor. Rute alternatif yang terpilih adalah rute 1. Alasan memilih rute tersebut adalah setelah mempertimbangkan segala aspek secara keseluruhan, rute yang dipilih dinilai paling optimal karena mampu mengakomodasi preferensi mayoritas responden, menjangkau titik-titik permintaan perjalanan utama, serta mendukung pelayanan angkutan umum yang efisien, tepat waktu, dan mudah diakses, sehingga berpotensi meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum. Alasan pemilihan rute angkutan umum pada perencanaan ini didasarkan pada hasil analisis survei preferensi pengguna, serta pertimbangan kondisi wilayah yang dilalui. Berdasarkan hasil survei, faktor yang paling diprioritaskan oleh responden adalah kecepatan, kemudian rute, ketepatan waktu, dan serta kemudahan akses halte yang masing-masing dipilih oleh mayoritas responden. Rute yang direncanakan menghubungkan titik A dan titik B dengan melewati kawasan permukiman, pusat aktivitas perkotaan, serta area dengan konsentrasi tujuan perjalanan tinggi seperti kawasan pendidikan, perdagangan, dan perkotaan. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya titik permintaan atau marker di sepanjang koridor rute yang mencerminkan potensi penumpang yang besar. Selain itu, rute dipilih dengan mempertimbangkan jalur utama dan jalan kolektor yang relatif lurus dan memiliki keterhubungan antar wilayah yang baik, sehingga mendukung kecepatan perjalanan dan ketepatan waktu sesuai dengan preferensi utama responden. Jalur ini juga meminimalkan perlintasan jalan sempit dan area dengan potensi kemacetan tinggi. Dari aspek kemudahan rute dan aksesibilitas, rute dirancang agar mudah dipahami oleh pengguna, tidak berbelok-belok secara berlebihan, serta memungkinkan penempatan halte pada lokasi yang mudah dijangkau pejalan kaki dari kawasan permukiman dan pusat kegiatan. Hal ini jalan dengan hasil survei yang menunjukkan bahwa kemudian rute dan akses halte merupakan faktor penting dalam keputusan menggunakan angkutan umum. Faktor tarif terjangkau, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan juga dipertimbangkan secara tidak langsung melalui pemilihan rute yang melewati jalan dengan kondisi geometrik dan lingkungan yang relatif baik, sehingga mendukung operasional angkutan umum yang lebih stabil dan nyaman bagi pengguna. Analisis biaya dan tarif sesuai kemampuan membayar. Sebanyak 15.000 sampai 25.000 itu sebesar 17,4%. Sebanyak 5.000 sampai 10.000 23%. Sebanyak 10.000 sampai 15.000 itu 50%. Rata-rata 11.700. Untuk WTP 7.000 sebanyak 12,5%, 3.000 sebanyak 62,5%, sebanyak 5.000 25%, rata-rata 6.000. Kebutuhan kendaraan. Tabel tersebut mempresentasikan tentang kebutuhan kendaraan. Bisa dilihat pada tabel tersebut. Penghitungan operasi dan subsidi menggunakan WTP atau willingness to pay. Operasional kendaraan per trip. Estimasi BOK dan selisih rupiah. Itu dihasilkan selisih BOK dikurangi pendapat WTP itu sebesar 147.239. Perhitungan subsidi per tahun. Subsidi per tahun atau 365 hari itu sebanyak 3.654.478.244 rupiah. Perhitungan operasional dan subsidi menurut ATP atau ability to pay. Didapatkan selisih BOK atau dikurangi pendapatan ATP trip per bus sebanyak 10.295 rupiah. Subsidi per tahun atau 365 hari itu sebanyak 255.528.164 rupiah. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis kebutuhan perjalanan masyarakat, rute transportasi umum yang direncanakan telah menghubungkan kawasan dengan tingkat aktivitas tinggi seperti permukiman, pusat pendidikan, dan area pelayanan umum sehingga berpotensi melayani kebutuhan mobilitas secara efektif. Hasil perhitungan ability to pay atau ATP dan willingness to pay atau WTP menunjukkan adanya selisih antara kemampuan dan kemampuan pengguna dalam membayar tarif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penetapan tarif perlu disesuaikan agar tetap terjangkau bagi masyarakat tanpa mengurangi keberlanjutan operasional. Analisis jumlah penumpang dan tingkat perjalanan pada jam sibuk
atau peak dan tidak sibuk atau off peak menunjukkan fluktuasi permintaan yang signifikan sehingga diperlukan pengaturan frekuensi dan kapasitas armada yang tepat. Secara operasional, rute yang dirancang dinilai layak untuk dioperasikan dengan mempertimbangkan biaya operasional kendaraan atau BOK, potensi pendapatan tiket serta kemungkinan dukung dan subsidi untuk menjaga keterjangkauan tarif. Dengan perencanaan rute yang baik, transportasi umum ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dan meningkatkan efisiensi sistem transportasi perkotaan. Untuk syarat pemerintah daerah atau operasional transportasi diharapkan untuk menetapkan tarif berdasarkan hasil analisis ATP atau BTP. Yang kedua, perlu dilakukan pengaturan jadwal dan frekuensi armada yang berbeda antara jam sibuk dan tidak sibuk guna meningkatkan efisiensi operasional dan kenyamanan penumpang. Disarankan untuk melakukan survei lanjutan dengan jumlah responden yang lebih besar dan wilayah yang lebih luas agar hasil perencanaan rute semakin akurat dan representatif. Selanjutnya, perencanaan rute perlu diintegrasikan dengan moda transportasi lain serta fasilitas pendukung seperti halte yang memadai, akses pejalan kaki, dan sistem informasi perjalanan. Yang terakhir, evaluasi berkala terhadap kinerja rute, jumlah penumpang, dan biaya operasional perlu dilakukan agar sistem transportasi dapat terus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Sekian presentasi tentang perencanaan rute dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.